Artinya di desa tersebut kan ada 1 miliar lebih uang yang beredar di desa itu. Iya. Kerabat Andalas TV, tadi kita sudah berbicara tentang progres dana desa di Sumatera Barat dan implementasinya. Tambahan nagari ada Mas tahun ini? Kalau pertambahan nagari nggak ada. Nggak ada ya. Jadi masih tercatat 928 nagari di. Tapi rencana ada usulan, ada kedengaran enggak? Dengar. Ada. Jadi kayak Pasaman Barat itu ada rencana mekar, kemudian saya pernah dengar itu. Semakin bersemangat nagari atau desa lagi mekar ini karena menyangkut uang kan, menyangkut pembangunan dan pemerataan pembangunan. Para kerabat, kita ingin juga mendalami soal ini kan dana desa cukup besar dan ada tenaga pendamping ya, tenaga pendamping profesional. Tadi Mas Sugito sudah menyampaikan bahwasanya tenaga pendamping ini berjenjang, mulai dari nagari, PLD, kecamatan ada PD, tenaga ahli di kabupaten, dan tenaga ahli di provinsi yang dikoordinatori oleh Mas Sugito. Kita ingin tahu ini Mas, bagaimana peran yang dijalankan atau fungsi apa yang dijalankan oleh pendamping di tingkat kabupaten, kecamatan maupun di nagari. Jadi sesuai dengan SOP yang kami terima bahwa kami tenaga pendamping profesional ini adalah bekerja secara berjenjang. Artinya di level paling bawah itu namanya pendamping lokal desa PLD, kemudian di level kecamatan itu ada namanya PD, dan di kabupaten ada TA, tenaga ahli, dan di provinsi juga ada tenaga ahli provinsi. Nah, masing-masing strukturnya, kalau di provinsi saat ini ada 6 orang tenaga ahli provinsi, kemudian di kabupaten juga masing-masing ada 6 ahli tenaga ahli kabupaten ya. Kemudian kalau PD itu dibagi 2, PDP dan PDTI. Jadi kalau PD itu khusus yang PDTI itu terkait dengan teknis infrastrukturnya, orang-orang yang teknis. Yang satu lagi pemberdayaan yang PDP. Nah, baru di level desa namanya pendamping lokal desa. Jumlahnya yang sampai 600 berapa? Kalau saat ini di 2021 itu tercatat 649 TPP se-Sumatera Barat. Sumatera Barat. Cukup besar juga ya. Cukup besar, dan ini berjenjang di mana kami harus bersinergi, bekerja sama satu tim. Di level desa juga bertugas bagaimana sebisa mungkin mensosialisasi kebijakan terkait dengan penggunaan dana desa, kemudian sosialisasi ke peraturan-peraturan yang terkait dengan pemanfaatan dana desa, dan bagaimana menjadi mitra atau partner Pak Wali atau aparaturnya di desa sehingga mereka terbantu secara teknis maupun secara non teknis, sehingga kami berjenjang dari PLD, PD, bahkan TA. Nah, di provinsi juga begitu. Jadi strukturnya begitu. Kami berharap juga masing-masing level, masing-masing jenjang itu saling punya komitmen dan saling bekerja sama dalam tim. Nah, dan yang paling banyak itu kerjanya sepertinya di pendamping kecamatan ya dan PLD ya, yang langsung bersinggungan dengan pemerintah nagari.
ujung tombak Bang. Ujung tombak ya. Iya. Tapi kami berharap juga gini, jadi kalau di PLD itu kan pasti berhadapan langsungnya kan di Pak Wali, Ya. Atau aparatur desa di level sana. Kemudian kami berharap juga di level kabupaten, karena kabupaten ini kan artinya kan supervisornya dari teman-teman yang di kecamatan dan desa. Iya. Oleh karena itu dalam mensupervisi idealnya bagaimanapun juga saling bergandeng. Karena teman-teman kabupaten pasti banyak berkecimpung nanti di dinas, entah dinas PMD, entah dinas kesehatan, entah dinas pendidikan. Nah, bagaimana masing-masing UPD ini kita saling menguatkan dan saling menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang sudah diinginkan oleh pendamping. Diberikan pada pendamping ya. Iya. Tapi pendamping itu kan dibekali juga sebelum ke lapangan kan. Oh ya. Nah, Mas, pendamping desa atau PLD dalam proses penyusunan APBDes atau PBNAK itu kan selalu terlibat. Ya. Mulai dari musyawarah nagari sampai ke penetapan APB-nya ya. Iya. APB nagari, APB des. Nah, dalam proses penetapan itu, dalam proses penyusunan APB nagari atau desa, apa saja yang ditemukan, kendala-kendala apa saja itu biasanya dilaporkan ke provinsi? Jadi sesuai dengan prosedur dan mekanisme ya. Kan kami punya TAPP yang sesuai dengan mekanisme ya, mungkin mulai Juni sampai Agustus harus gimana, kemudian Agustus sampai Oktober bagaimana, itu kan di bidang perencanaan. Nah, biasanya sesuai dengan siklus perencanaan bahwa bagaimana membuat perencanaan APB tahun berikutnya. Nah, kerangka-kerangka tersebut sudah kami fasilitasi baik materi maupun cara bagaimana yang akan dilaksanakan di level desa melalui musyawarah desa yang diikuti oleh BPD, kemudian oleh aparatur yang lain, sehingga semua yang menjadi topik atau yang akan diusung dalam kegiatan tahun berikutnya diputuskanlah di musyawarah desa itu. Nah, pendamping saya yakinkan dari perencanaan, musyawarah dan sebagainya selalu mendampingi dalam rangka memberikan arah dan petunjuk sesuai dengan kebijakan. Jadi kan misalkan pembidangan, kegiatan ini masuk di bidang mana misalkan, nah itu pendamping juga pasti menunjukkan ke situ, mengetahui lah itu. Iya. Biasanya kan selain itu Mas, tidak jarang juga kita dengar kan atau kita temukan bahwasanya pada proses penyusunan itu terjadi pertentangan antara Bamus dan wali negari atau dengan kepala desa gitu kan. Itu pendamping desa ikut mengambil peran di situ atau bagaimana? Atau dilaporkan langsung saja ke tenaga ahli ya? Ini gimana cara mengatasi ya atau gimana? Jadi kami juga kadang-kadang mendengar curhatan-curhatannya kayak gitu. Sebenarnya yang terjadi normatif, artinya normatif gini, ada yang punya kepentingan di balik itu kan gitu. Padahal menurut perencanaan sebenarnya ini tidak jadi prioritas. Tetapi karena saya nggak ngerti permasalahannya apa, agak setengah dipaksakan. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan akhirnya jadi apa ya, semacam perdebatan atau akhirnya saling dan curhatannya level itu. Oleh karena itu apapun kalau ini kan panjang juga. Oleh karena itu apapun akhirnya diputuskan di musyawarah itu
memang tidak boleh, ya ini kan forum. Kalau memang sepakat ya akhirnya disepakati dengan kondisi apapun karena sesuatu hal tanda petik tadi. Kondisinya saya juga kemarin kan melakukan riset juga berkenaan dengan itu kan. Menarik memang karena dana desa kan menjadi perhatian masyarakat nagari kan. Dan para pihak tentu banyak berkepentingan di situ. Baik itu yang berkaitan dengan pembangunan di masing-masing jorong atau dusun maupun hanya misal taruhlah kata Mas tadi karena ada sesuatu dana hilang itu dipaksakan gitu. Cuma peran pendamping di situ saya pikir itu bisa di tengah-tengah apa namanya itu bisa terbakar juga kan. Kalau dengan wali nagari atau kepala desa, Bamus pasti marah gitu kan. Dana desa yang ada di desa saya misalkan 800 juta, artinya di desa tersebut kan ada 1 miliar lebih uang yang beredar di desa itu. Nah, tujuannya dari undang-undang desa adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan sebagainya. Nah, kalau terjadi hal-hal yang kayak tadi itu kan hal-hal yang memang di luar ini, tetapi kan 1-2 kan terjadi ya. Keterbukaan informasi dan sebagainya itu kami pendamping sudah mulai mengarahkan ke arah sana dan di luar kuasa kami untuk memutuskan ya, karena kami hanya bagaimana mensosialisasi, mendampingi. Kami tidak bisa mengambil keputusan A, B, C dan sebagainya. Kami mendampingi, mensosialisasi, selanjutnya keputusan memang di level pemerintah desa. Kan gitu. Artinya memang dana desa selain menggerakkan sektor ekonomi, sebenarnya pendamping ini juga ruang bagi mereka untuk memberdayakan diri sendiri, saya pikir Mas. Karena itu kan lapangan kerja juga untuk mereka kan. Tapi sekaligus untuk memberdayakan diri sendiri. Sepanjang pelaksanaan desa ada yang di antara mereka yang misalnya kena apa ya? Karena tidak menjalankan tugas dengan baik lalu diberhentikan. Ada 1-2 ada Bang. Jadi sesuai dengan laporan secara berjenjang, kalau hal-hal yang begitu biasanya kami langsung intervensi. Minimal kita panggil ke provinsi atau ke kabupaten dulu. Kalau masih bisa disarankan ya tetap kita bina, tapi kalau memang tidak bisa atau memang dalam kutip bahasanya bandel, tetap kita berikan surat teguran. Bahkan kalau sampai memang teguran 3 kali, keluar surat pemecatan. Kalau sekarang bagaimana strukturnya? Kalau dulu kan tenaga pendamping ini melalui perusahaan kalau nggak salah ya, perusahaan konsultan. 2 atau 1 tahun belakangan tidak ada pakai perusahaan, langsung dibawa berkoordinasi dengan DPMD ya Mas. Kalau tahun ini bersama DPMD atau melalui kementerian sekarang dikoordinir langsung? Jadi mulai 2021 ini memang ada perubahan struktur yang drastis, di mana mulai 2021 seluruh TPP ini akhirnya dikelola oleh Kementerian Desa. Di mana menurut SOTK baru di Kementerian Desa, di sana juga terjadi perubahan struktur dan sekarang kami di bawah BPSDM. BPSDM itu adalah semacam badan sumber daya pengelolaan sumber daya manusia. Jadi kalau tahun-tahun kemarin kami bernaung di
Direktorat Jenderal Dirjen PPMD namanya, tetapi saat ini kita bernaung di BPSDM. Nah, struktur baru ini BPSDM inilah yang kami nanti akan dibawa bagaimana peningkatan kualitas SDM-nya, bagaimana pelatihannya, dan sebagainya ada di sana. Nah, karena ini struktur baru dan mulai tahun ini kami dibawa ke Jakarta semua, oleh karena itu kami juga masih dalam tahap penyesuaian sesuai dengan peraturan-peraturan yang kami inginkan. Kami saat ini sesuai dengan struktur yang ada menjalankan tugas-tugas yang ada. Tapi tetap berkoordinasi dengan dinas atau baik? Tetap. Jadi kita tetap berkoordinasi dengan dinas karena bagaimanapun juga kami adalah pendamping, di mana pemerintahan di daerah adalah tetap nanti dinas provinsi, kemudian dinas kabupaten, bahkan di level provinsi pemerintah perwakilan itu kan gubernur. Tetap kami tetap berkolaborasi bagaimana sampai menunggu perintah selanjutnya ya, karena posisi kami adalah pendamping dan pendamping ini sesuai dengan mandatnya ya sesuai SOP kami. Berartinya gajinya sudah dari kementerian ya, bukan melalui lagi dinas. Kalau tahun kemarin kami ini kan sebenarnya kalau teman-teman kabupaten ke bawah itu gaji dan sebagainya karena dititipkan ke Satker Provinsi namanya. Iya. Nah, Satker Provinsi itulah yang akhirnya mengelola bagaimana pendamping di level kabupaten ke bawah. Termasuk laporannya, termasuk gajinya, termasuk absennya dan sebagainya. Kalau sekarang laporan ke? Nah, sekarang semua ditarik ke Jakarta. Dan sekarang dikendalikan oleh sistem. Jadi namanya di sini di sistem Android kita ini sudah dibekali namanya sistem pelaporan. Jadi secara berjenjang juga kita bisa login, kita bisa melaporkan saya di mana, kemudian saya mengerjakan apa. Nah, itulah sistem yang akan dipakai oleh Kementerian Desa ke depan dalam evaluasi kinerja pendamping. Jadi sekarang sudah mudah, baik laporan individu yang bulanan maupun laporan harian itu sudah semuanya sudah ada. Berarti ada aplikasinya berarti ada. Dalam laporkannya. Ada. Setiap hari bisa diimport. Bisa ya. Jadi aplikasi tersebut memang sudah diberikan ke kami, terutama yang di desa misalkan. Bahkan sekarang lagi diskusi ini nih, bisa geotaggingnya juga bisa saya lagi di titik ini, lagi mensosialisasikan ini misalkan, bisa sampai segitu. Artinya biasanya kan cukup lama juga kan menunggu laporan dari bawah kan. Kalau sudah pakai sistem laporan itu kan cepat ya, Mas. Tinggal provinsi lagi membuat laporan besarnya kan. Nah, inilah langkah besar kementerian. Kenapa akhirnya di struktur pendamping juga akhirnya dibawa ke pusat, karena dengan mengusung tema-tema dan digitalisasi ya, karena tema-tema yang akan disosialisasikan oleh TPP itu contohnya adalah SDGs desa, Sustainable Development Goal yang dilandingkan oleh Gus Menteri yang mau jadi topik pembicaraan di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Sebelum kita lanjut, kita lihat sebentar. Oke, kita rehat sejenak dan kita lanjutkan kembali membahas yang sangat menarik dan itu yang kekinian ya, Mas. Ya. Oke, terima kasih.